Bapak Ibu, teman-teman semua, kita ketemu lagi dalam renungan sebutir debu. Saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita sama-sama merenungkan tentang Amsal yang mengatakan tentang hati yang tenang dan iri hati. Ya. Dalam Amsal pasal 14 ayat 30 itu dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tapi iri hati membusukkan tulang. Bikin tulang kropos. Ya, kenapa? Bagaimana ceritanya? Saya pernah baca buku karangan Dr. Colbert kalau nggak salah, saya lupa. Bukunya judulnya adalah Amarah yang Membunuh. Ya, dalam buku itu ditulis dia adalah seorang Kristen, dokter Kristen, tapi dia peneliti dan dia ahli darah. Nah, waktu dia baca firman Tuhan, dia membaca hati yang jahat membungkukkan tulang. Ya. Terus dia juga baca hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membungkukkan tulang. Sebagai seorang dokter, dia jadi berpikir, kenapa ya? Apa hubungannya ya? Antara hati tenang bisa bikin tubuh segar. Hati yang iri selalu bisa bikin keropos tulang. Kalau Tuhan yang ngomong dalam firman, pasti benar. Pasti benar Bapak Ibu. Jadi karena itu dia selidikin, dia teliti secara ilmu pengetahuan, kenapa kita kalau hatinya jahat, iri hati, bisa jadi bongkok, keropos tulangnya. Ya. Terus apa hubungannya hati yang tenang bisa bikin tubuh jadi segar? Nah, dari hasil penelitiannya ternyata diketemukan bahwa setiap manusia kalau ada penyakit atau virus atau bakteri masuk ke dalam tubuh, otak kecil kita akan memerintahkan, otak kecil yang di belakang memerintahkan hormon kortisol untuk mencari dan membunuh virus-virus itu. Ya. Makanya kalau kita makan obat kayak paracetamol atau apapun, itu kayak obat-obat flu, itu kadang-kadang orang yang nggak tahan kan jantungnya berdebar tuk, 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 tuk. Karena dia ngencerin darah, dan jantung dibikin berdebar supaya ngompak darahnya kenceng, jalannya kenceng, jadi bisa mencari dan membunuh penyakit. Nah, itu pekerjaan dari hormon kortisol. Tapi masalahnya ditemui oleh Dr. Colbert bahwa waktu hormon kortisol ini bergerak, kalau tidak ditemukan sel-sel jahat atau bakteri atau virus yang harusnya diperangi, akhirnya dia cari nggak ada, dia akan mencari sel-sel yang sehat. Dimakan sel sehat itu, dihancurkan, dibunuh oleh hormon kortisol. Ini sebabnya kalau orang iri hati terus, marah terus, dendam terus, jengkel terus, sombong terus, nggak bisa terima, nggak bisa mengucap syukur, marah, tidak pernah puas, keropos tulangnya. Pasti. Karena hormon kortisolnya keluar terus dan dia terus nyari virus, ternyata orang ini sehat, nggak ada penyakit. Akhirnya sel-sel yang bagus yang diserang.
itu jadi mengkeroposkan tulang. Makanya lama-lama tulangnya bungkuk. Baru dokter ini tahu bahwa iri hati itu membusukkan tulang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Karena hormon kortisol mencari sel penyakit tidak ketemu, akhirnya dia bunuh sel-sel yang bagus. Akhirnya kromosom semua hormon-hormon lain di dalam tubuh kacau merusak ke dalam. Itu sebabnya secara ilmu pengetahuan. Nah sekarang hati yang tenang menyegarkan tubuh, bagaimana caranya? Nah ini kita sudah belajar Bapak Ibu, kita sudah lihat keadaan sekarang. Kita lihat kan dokter-dokter, menteri, semua di TV bilang kalau kena COVID tenang, kalau kena COVID jangan ketakutan, kalau kena COVID jangan panik, happy aja, buang segala kekhawatiran, jangan panik, jangan tegang, tenang, pasti sembuh. Karena ketenangan, ketidakpanikan itu merupakan obat, memperkuat imunitas tubuh. Ini baru sekarang kan? Tapi dari dulu Alkitab sudah mengatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tapi iri hati membusukkan tulang. Itu di Amsal pasal 14 ayat 30 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu coba baca, renungkan kebenaran ini. Ya, supaya kita jadi anak Tuhan jangan panik. Jangan selalu ketakutan. Jangan hidup kekhawatiran. Kalau kita panik pasti makin panik. Waktu kita khawatir pasti makin khawatir. Apa yang kita pikirkan makin dipikir, makin kalut, makin rumit, makin khawatir. Coba renungkan. Tapi waktu hati kita tenang, kita tahu ada Tuhan kita yang menjaga, ada Tuhan yang maha kuasa yang mampu melakukan segala sesuatu, maka kita tenang. Bagaimana bisa tenang Bapak Ibu? Kita berserah saja. Kita manusia memang sebutir debu besarnya. Gak bisa apa-apa, gak ada harganya. Ya. Waktu kita gak bisa apa-apa, kita minta tolong kepada yang maha kuasa, yaitu Tuhan. Tuhan maha kuasa, dia bisa melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Karena itu tenang aja. Tapi bagaimana kalau Tuhan tidak kabulkan? Jangan paksa Tuhan. Itu dalam rencana Tuhan. Tuhan mau sembuhkan kita kalau sakit, itu hak Tuhan. Tuhan mau bikin kita kaya, itu hak Tuhan. Tuhan kita mau bikin kita sakit, itu hak Tuhan. Bahkan Tuhan mau suruh kita mati, itu hak Tuhan. Dan kita tidak boleh membunuh diri, karena itu hak Tuhan. Ingat ya, anak-anak muda kalau patah hati tidak boleh bunuh diri, karena bunuh diri itu adalah hak mutlak Tuhan pencipta manusia. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, teman-teman semua. Nanti kita sambung lagi dengan renungan yang lain. Jangan lupa klik subscribe, share sebanyak mungkin ke TikTok ke snack video ke apa deh pokoknya. Ya, yang penting banyak yang dengar, banyak yang percaya, banyak yang mengerti, sehingga jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Sampai ketemu lagi.